Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024, yang saya mendalam firman Tuhan 1 Samuel 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ayat ke-21. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Firman Tuhan hari ini Sabtu tanggal 24 Agustus 2004 menjumpai kita semua. Ya, di Samuel 3 ayat yang pertama, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan. Ya. Jadi Samuel yang masih muda ini menjadi pelayan Tuhan. Ya. Jadi Samuel ini belum mengenal yang namanya firman Tuhan. Ya. Tetapi dia tinggal di rumah Tuhan, ya, bersama Nabi Eli. Ya. Firman Tuhan, ya, datang kepadanya, bicara kepada Samuel ini yang masih muda ini. Ya. Tapi firman Tuhan tidak bicara kepada Nabi Eli. Ya. Padahal Nabi Eli ini, ya, sangat berpengalaman. Tapi Tuhan tidak mau bicara langsung kepada Eli, tapi lewat Samuel ini. Ya. Yang masih muda ini. Ya. Pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Jadi dia di bawah pengawasan Eli, Samuel ini. Ya. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Jadi jarang, ya, penglihatan firman Tuhan tidak nampak padanya. Ya. Ya, Bapak saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita baca di 1 Samuel 3 ayat yang ke-10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Ya. Samuel. Jadi Tuhan memanggil Samuel. Ya. Memanggil selama 3 kali. Jadi pertama kali tidak paham, datang ke Eli. Eli bilang, saya tidak memanggil engkau. Tuhan memanggil dia yang kedua kali, bangun, datang ke Nabi Eli. Nabi Eli berkata, saya tidak memanggil engkau. Tidur lagi. Ya. Tuhan memanggil yang ketiga kali. Tetapi pada waktu dia pergi tidur, Nabi Eli berkata kepada Samuel, kalau dia memanggil engkau, berkata, bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Ya. Jadi Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Ya, jadi ini panggilan yang ketiga. Ya, Tuhan memanggil Samuel. Ya, jadi kalau Tuhan memanggil kita, pasti kita tahu, karena Dia adalah Bapa kita. Ya, buat apa, mau kemana? Ya, karena kita anaknya. Ya, Bapak Saudara. Ini luar biasa firman Tuhan. Jadi Samuel yang masih muda dipilih oleh Tuhan. Ya. Bangsa Israel percaya kepada Samuel ini, bahwa Tuhan mempercayakan dia menjadi hambanya. Ya, menggantikan Eli. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita baca di 1 Samuel 3 ayat yang ke-13. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Jadi ada penghukuman kepada Eli ini. Anak-anaknya menghujat Allah, tapi dia tidak mampu menegurnya. Ya. Jadi ini diberitahukan lewat Samuel untuk kasih tahu Eli ini. Ya. Karena anak-anaknya, ya, menghujat, ya, Allah, tapi dia tidak mampu mengatasinya. Maka Allah marah. Ada penghukuman di situ.
Ya, jadi kalau kita bersalah kepada sesama manusia, ya, baik orang dekat, orang luar, tentu ada penghukuman dari Tuhan. Ya, ini contoh ayat ini. Ya, penghukuman banyak, ya, penyakit, ya, dan lain sebagainya, miskin, ya, ada banyak sekali penghukuman. Ya, apalagi kalau menghujat Allah, ya, tidak datang kepada Tuhan. Ya Bapak Saudara, jadi hari ini hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2004, besoknya tanggal 25 hari Minggu kita gereja, 25 Agustus 2024. Kita cari Tuhan. Ya. Ini firman Tuhan sudah jelas ini. Ya. Kita harus mencari Tuhan. Ya. Supaya kita jangan menghujat Allah. Ya. Salahkan Tuhan, padahal diri kita tidak beres. Ya. Jadi ini anak-anaknya Eli menghujat Allah, melawan. Ya, ya Bapak Saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian kita baca di ayat yang ke-17, 1 Samuel 3 ayat yang ke-17. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Ya. Jadi Eli ini berkata kepada Samuel, apa yang dikatakan Tuhan, ya, pada waktu kamu tidur itu, ya, apa yang difirmankan Tuhan, jangan kau sembunyikan. Ya. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu jika engkau menyembuhkan sepatah kata pun kepada dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Jadi Samuel kasih tahu dia, ya, bahwa ada penghukuman kepada Eli. Ya. Tadi sudah disampaikan. Kemudian di 1 Samuel 3 ayat yang ke-20, maka tahulah seluruh Israel dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Jadi dipercayakan Nabi Tuhan kepada Samuel ini yang masih muda ini. Ya. Dipercayakan. Jadi Tuhan mempercayakan Samuel ini menjadi nabi, menjadi hambanya. Ya. Seperti Musa, Elia, ya, menjadi hambanya, dipercayakan. Ya, jadi kalau kita dipercayakan oleh Tuhan, pasti kita dipercayakan oleh manusia. Ya, Bapak Saudara. Kalau Tuhan tidak mempercayakan kita, otomatis manusia tidak percaya kita. Ya, mungkin manusia percaya kita mungkin dari luar saja, tapi dalam tidak ada. Ya, kalau kita dipercaya Tuhan, otomatis manusia mempercayai kita luar dalam. Ya, itu rahasianya Bapak Saudara. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir 1 Samuel 3 ayat yang ke-21, dan Tuhan selanjutnya menyampaikan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jadi di Silo Tuhan menyatakan firman-Nya kepada Samuel. Ya. Lidahnya penuh dengan firman, kuasa firman. Ya. Makanya baca Alkitab Bapak Saudara. Ya. Saya hari ini hari yang ke-8 baca Alkitab. Ya. Di dalam perhitungan rohani saya, iman saya 17 hari selesai. Ya. Jadi kalau sudah hari ini sudah hari yang ke-8, ya, berarti lagi 9 hari tamat sudah sampai wahid. Itu perhitungan iman rohani saya. Jadi kita jangan main perhitungan, hitung gaji, hitung duit, hitung berkat. Ya, padahal semuanya datang dari Tuhan. Ya. Giliran Tuhan suruh kita baca Alkitab, kita ngeles. Jawabannya aneh-aneh, sibuk, mata ngantuk, ya, aneh-aneh jawabannya. Ya, karena setan menghambat kepada manusia supaya jangan baca Alkitab seluruhnya, Kejadian 10. Ya, karena dulu saya begitu Bapak Saudara. Saya belum lahir baru, ya, dunia hitam putih, ya, bacanya ya kebanyakan Amsal dan Mazmur, yang enak-enaknya saja. Setelah saya dipilih Tuhan, ya, dipakai Tuhan, menjadi hamba Tuhan, baru saya menemukan ayatnya di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang lama itu buang semua itu. Ya. Pakai yang baru saja, baca Alkitab semuanya, Kejadian 10. Ya, Bapak Saudara. Jadi hari ini Sabtu tanggal 24 Agustus, ya,
besok tanggal 25 Agustus kita diundang Tuhan Yesus bergereja di tempat masing-masing. Jangan lupa itu Bapak Saudara, kalau mau diberkati. Ya. Sakit pasti sembuh. Ya. Saya pelayanan lebih banyak di Messenger. Ya. Kirim ayat setiap hari. Sisanya di WhatsApp setiap anak Tuhan kirim konten Jimmy hamba Tuhan. Itu Tuhan yang buat semua itu melalui saya itu. Ya. Jadi kita mengenal suara Tuhan. Yohanes 10 ayat 18 hingga ayat yang ke-27. Yesus adalah gembalanya, kita adalah dombanya. Ya. Jadi apa yang difirmankan Tuhan pasti kita mengerti. Tangkap dengan kuasa Roh Kudus. Karena di dunia ini cuma hanya 3 suara. Suara Tuhan Yesus Roh Kudus, suara setan, dan suara manusia. Jadi kita harus menangkap suara Roh Kudus itu. Kalau mau diberkati dan sehat, dimanapun kita berada. Jadi ada orang sakit, kebanyakan saya suruh baca firman, sembuh, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kadang saya doa juga. Ya. Ini luar biasa. Jadi hidup dengan Tuhan harus bergaul karib, bergaul intim. Ya, baru kita mengerti kuasa Tuhan. Ya, dan saya yang lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan hari ini. 1 tanggal 24 Agustus 2004 di 1 Samuel 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.